Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat koordinasi yang pertama dalam rangka pengembangan program sekolah berdasarkan 7 sumber daya kekuatan yang dimiliki sekolah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memperoleh syafaat secepatnya dan akan berkumpul dengan beliau di surga kelak. Amin Allahumma amin. Amin. Kemudian sebelum kita melanjutkan, berkesempatan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Raksaan Bapak Nurnuhud SAG MM, kemudian kepada yang terhormat perwakilan dari tokoh setempat wilayah Keraksaan, kemudian kepada yang terhormat perwakilan wali murid, kemudian kepada anak-anak yang tercinta perwakilan dari kelas 7 dan 8, kemudian kepada rekan guru dan JGP. Hari ini mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian serta anak-anak, pada kesempatan rapat pertama ini kami ingin menyampaikan bahwa di sekolah kita ada 7 JGP yang memiliki tugas, salah satunya adalah berupa aksi nyata. Nah, aksi nyata ini adalah kami diminta untuk melakukan kolaborasi kerjasama dalam rangka mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi ada 7 sumber kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, ini kami diminta untuk mengidentifikasi sumber daya sekolah ini dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kolaborasi ini itu kita melibatkan yang pertama sebagai satu yaitu kepala sekolah, kemudian yang kedua adalah rekan guru dan tim JGP, kemudian yang ketiga adalah murid, yang keempat adalah wali murid, yang kelima tokoh setempat, dan yang keenam adalah keterwakilan gender. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini itu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ada 4 poin. Yang pertama, kita mengidentifikasi 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua, kolaborasi menganalisis dan memetakan aset secara komprehensif atau rinci. Kemudian yang ketiga, menghasilkan program sekolah yang berdampak pada murid. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita secara khusus dan umum, kualitas pendidikan di Indonesia secara umum ya, untuk yang sekolah secara khusus. Nah, kemudian untuk 4 tujuan pertemuan kita hari ini itu tidak akan kita bahas selesai hari ini, tetapi akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan kita sepakati bersama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian mari untuk acara berikutnya adalah sambutan
dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Nur Nuhur kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dan anak-anakku yang pada kesempatan siang hari ini bisa kita bersilaturahim bersama, baik dari unsur tokoh masyarakat, utamanya juga dari wali murid, dari komite sekolah, juga dari CKP tentunya, dan juga anak-anakku dari kelas 7-8 yang pada ini kita ikut bersama dalam rangka rapat koordinasi kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dari program calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, alhamdulillah kita hari ini juga terus bergerak maju untuk terus belajar dan juga diajak untuk terus belajar dengan sesungguhnya dengan program guru penggerak ini, mana alhamdulillah hari ini kita mencoba untuk belajar memahami, mentelaah bersama apa yang menjadi kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Paling tidak dari dari kaitan dengan infrastruktur dan suprastruktur. Jadi, kalau saya pahami dari apa yang menjadi program dari guru penggerak ini untuk menganalisa dan sekaligus juga bagaimana kekuatan itu bisa bermakna untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini. Jadi mulai dari aset sumber daya manusia, jadi political will sekolah, ya, pimpinannya bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong sekolah ini untuk terus berkembang maju, ya, termasuk aset sosialnya. Jadi secara sosiologis bagaimana sebetulnya sekolah ini punya kekuatan. Ini juga kita nanti akan coba pahami bersama, sekaligus nanti secara kolaboratif, sinergitas yang luar biasa akhirnya ini menjadi kekuatan yang baik, termasuk ya kekuatan agama dan budaya yang kita yakini bersama, kegiatan aset juga yang berkaitan dengan lingkungan alam. Jadi apa yang menjadi kekuatan yang kita miliki, termasuk sesuatu yang mendorong dari segi finansial, kekuatan-kekuatan pengelolaan ekonomi yang ada di sekolah ini, apakah itu yang berkaitan dengan sumber pendapatan dan sekaligus apa yang bisa dikelola, didiversifikasi agar kekuatan-kekuatan ini bermanfaat untuk kepentingan sekolah, baik untuk orang tua, untuk masyarakat, anak-anak dan seluruhnya, agar sekolah ini sekali lagi mendorong untuk maju dan pendidikan di sekolah ini terus bergerak ke depan, termasuk sarana dan prasarana. Jadi aset fisik ini bagaimana nanti juga sekiranya dapat terus didorong dalam rangka menjadi menjadi alat gitu ya, yang bisa memfasilitasi anak-anak belajar dengan baik, belajar untuk terus mengeksplor kompetensi dan potensi dirinya. Jadi akhirnya bahwa anak-anak itu menjadi pusat dari pembelajar begitu, jadi objek dan sekali objek dari belajar ini akan bisa diberdayakan dengan sungguh-sungguh. Saya kira ini mohon nanti kita bersama-sama memahami sekaligus juga mungkin menganalisa dan sekaligus memberikan masukan-masukan agar secara kolaboratif bahwa seluruh unsur yang hari ini mungkin bisa bersama-sama dapat memberikan masukan yang baik dan sekaligus juga bisa dijadikan program aksi nyata yang sesungguhnya di sekolah ini yang dipelopori oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Kebetulan di SMP dan sekolah kita ada 7. Saya akan memaparkan tentang, sebenarnya di sini ada 7 aset, tapi saya dibagi menjadi 7 JGP. Yang pertama saya yaitu aset modal manusia atau SDM, seringkali disebut SDM. Nah di sini di sekolah kami itu banyak sekali. Yang pertama ada kepala sekolah, kemudian siswa, guru, kemudian teman
dengan komite sekolah dan alumni. Dengan komite sekolah banyak memberikan kontribusi terutama dalam proyek P5. Dalam proyek P5 benar-benar kelihatan komite sekolah memberikan dukungan dalam bentuk pemikiran maupun finansial. Itu yang dari komite sekolah. Yang kedua juga kontribusi terbesar juga diberikan oleh alumni. Alumni di sini kita memanfaatkan alumni sebagai narasumber. Jadi pada kegiatan besok kita mengundang salah satu alumni yang sudah sukses di bidang kewirausahaan. Jadi di P5 ini nanti kita anak-anak diberikan langsung oleh seorang tokoh yang sudah berhasil dalam melakukan kegiatan ekonominya, sehingga anak-anak bisa belajar bagaimana berwirausaha dengan baik. Berikutnya, selain dengan komite alumni juga kita bekerjasama dengan MGMP. Nah, MGMP itu salah satu wadah tempat kita untuk berbagi, untuk berkolaborasi, memecahkan permasalahan yang terkait dengan pembelajaran ataupun dengan proyek P5 kita. Berikutnya juga kita bekerjasama dengan puskesmas. Kalau puskesmas ini yang sering adalah kegiatan yang terkait dengan kesehatan masyarakat, kesehatan anak-anak. Jadi di sini anak-anak biar lebih tahu bagaimana menjaga kesehatan dengan baik yang berasal dari sumber yang sebenarnya. Ya, ini adalah modal sosial yang dimiliki oleh sekolah kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan paparan tentang dua aset sekaligus. Yang pertama adalah aset fisik dan yang kedua adalah aset modal lingkungan atau alam. Untuk aspek fisik ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama secara fisik berupa bangunan, kita memiliki beberapa kelas yang sudah memadai, termasuk pertemuan, laboratorium IPA dan lab IT yang kita sudah memiliki, dan itu sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh siswa kita. Yang kedua adalah dalam hal infrastruktur. Infrastruktur ini selain daya dukung dan bangunan, ternyata kita juga memiliki yang namanya akses internet yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar, termasuk dari segi air, sumber daya air, mesin, termasuk jalan, sejauh mana siswa itu mampu mencapai sekolah dengan lancar dan aman. Terus yang kedua adalah modal alam. Mungkin yang kita bayangkan itu sekolah itu harus lengkap secara umum fasilitasnya. Ternyata tidak, bahwa aspek lain atau di sekitar sekolah kita itu ada sungai, ada sawah, ada laut, mungkin termasuk hijaunya lingkungan kita sebagai sumber oksigen yang terbaik bagi anak, itu juga masuk dan berkontribusi untuk meningkatkan daya dukung. Jadi itu semua yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi sumber belajar bagi siswa kita dan menjadi aset terbaik kita. Dan kita tahu bahwa di sebelah kita juga ada sawah. Jadi sawah yang membengkak di sebelah kepala juga menjadi bahan atau sumber belajar mungkin dalam materi pelajaran IPA. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya lanjutkan untuk aspek berikutnya yang bisa menjadi modal utama sekolah, yaitu aset finansial. Aset finansial tentu saja yang pertama adalah dana BOS. Dan dulu BOS sekarang juga menjadi BOSP atau bantuan operasional satuan pendidikan. Ini merupakan aset finansial yang utama bagi sekolah, terutama sekolah negeri, karena di BOS ini setiap siswa akan mendapatkan bantuan sebesar 1.100 setiap siswa setiap tahunnya. Kemudian yang bisa menjadi aset finansial yang kedua adalah kantin sekolah. Dari siswa yang butuh banyak, tentunya setiap
siswa yang menyediakan berbagai macam ATK yang dibutuhkan oleh siswa dan juga atribut-atribut yang diperlukan untuk mereka yang masih membutuhkan dana rusak dan sebagainya. Berikutnya yang merupakan aset finansial juga adalah paguyuban kelas, karena kita tahu bahwa orang tua wali murid tidak membentuk paguyuban kelas, yang mana mereka paguyuban itu akan memberikan iuran-iuran dalam kelas mereka masing-masing, sehingga apabila ada yang kegiatan yang tidak bisa dikaku oleh sekolah, maka paguyuban iuran yang akan mendukung kegiatan sekolah tersebut. Demikian untuk aset finansial. Berstatus sekolah negeri, juga kita ada Adiwiyata, program Adiwiyata, dan kita bisa berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Jadi juga ada kakak-kakak sekolah yang dimana dengan ketertiban nantinya akan terjalin ketertiban di sekolah, dimana salah satunya juga kita mengajarkan anak OSIS untuk organisasi intra sekolahnya. Di sekitar kita juga ada SDN 481, ada SMA Negeri 1 Paksaan, SMK, juga masih mudah untuk menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah yang lain. Adanya nanti peserta didik kita lulus, ada yang ingin melanjutkan ke SMA Negeri 1 Paksaan. Nah, ini juga salah satu modal produksi kita untuk memberikan kemudahan untuk peserta didik kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Begitu juga aset sekolah dasar yang nantinya kita juga akan merekrut atau peserta didik baru di SMP Negeri 1 Paksaan. Jadi itu saja dari modal politik, bisa dilanjut oleh model agama dan budaya. Terima kasih atas kesempatan dan anak-anak dari Budaya. Di siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan aset yang terakhir, yaitu aset tentang agama dan budaya. Jadi kita tahu bersama di sini potensi dari sekolah kita yang menjadi sebuah modal atau aset sekolah yang bisa nanti dikembangkan dan bisa dilakukan untuk pembelajaran dan tentunya untuk kepentingan anak-anak. Jadi dari tujuan agama dan budaya antara lain adalah kegiatan pembiasaan, ya, anak-anak yang menjalani kegiatan pembiasaan ini di pagi hari, pembiasaan untuk 5S, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa agama seperti hadrah, kemudian baca tulis Al-Quran, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita melihat juga dari potensi atau keragaman agama yang ada di sekolah kita ini, ya. Jadi walaupun mayoritas adalah Muslim beragama Islam, tapi juga ada juga beberapa siswa yang beragama selain Islam. Jadi ini menjadi sebuah aset dari sekolah. Kemudian berikutnya adalah berbagai perayaan dari besar agama yang di situ biasanya kita kemas dengan berbagai kegiatan seperti lomba-lomba, ya, ataupun nanti kegiatan yang mendatangkan narasumber, ya, seperti pemuka agama kita datangkan untuk memberikan wawasan keagamaan pada saat momen berpisah tertentu. Kemudian di situ juga ada kegiatan seperti pagelaran, ya, pentas seni atau kegiatan selebrasi, ya, selebrasi yang di situ menampilkan, ya, salah satunya adalah menampilkan budaya yang ada di sekitar kita, yang tentunya kita ketahui di lingkungan sekitar kita di sini juga mayoritas mayoritas orang Indo yang tahu mungkin dan sangat mengenal dengan tari
serta perwakilan dari anak-anak untuk memberikan saran atau masukan berupa program yang bisa atau disenangi anak-anak dan bermanfaat untuk pendidikan di sekolah kita. Kami persilakan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan dari aspek yang pertama tadi, aspek manusia atau SDM. Tadi disebutkan bahwa guru di sekolah ini adalah sebagian besar guru bersertifikasi. Jika sudah bersertifikasi, maka dianggap guru tersebut profesional. Maka kami ada pertanyaan yang mungkin harus dijelaskan kepada kami bahwa jika keprofesionalan guru hanya ditentukan oleh sertifikat, bagaimana wali murid mengetahui tanpa melihat sertifikat? Jadi kami tidak mungkin minta sertifikat satu-satu kepada Bapak Ibu guru, sehingga kami yakin bahwa kami menyekolahkan anak kami di sekolah ini dan dididik oleh guru-guru yang profesional. Apakah mungkin bisa dilihat dari tinggi yang sama secara fisik, atau dari lingkungan pendidikan, atau lingkungan latar belakang pendidikan, lingkungan ekonomi, aspek ekonomi, atau bahkan keprofesionalan bisa dilihat jika gurunya cantik semua, tanpa melihat sertifikat. Tolong kami dijelaskan selain dengan sertifikat, apakah guru yang ada itu bisa dianggap profesional? Itu pertanyaan dari kami, mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin juga dialami oleh wali murid yang dipertanyakan bagaimana melihat keprofesionalan seorang guru. Salah satunya memang dengan kita punya sertifikat pendidik dan tidak mungkin dia bersih. Tetapi di sini di Universitas ini, insya Allah Bapak Ibu gurunya profesional. Maka yang pertama yang harus Bapak lihat dari segi, kalau menurut saya ya, dari segi putra putrinya bisa ditanyakan kepada putra putrinya apakah mungkin juga kehadiran Bapak Ibu guru, kemudian bagaimana Bapak Ibu guru membersamai anak-anak di dalam kelas, kemudian bagaimana menuntun anak-anak bukan menuntut, kemudian selain itu bagaimana anak-anak itu bisa dikasih untuk itu yang menurut saya bahwasanya Bapak Ibu guru itu bisa dikatakan profesional. Salah satunya itu bukan tidak hanya sertifikat pendidik. Guru itu kadang ada sertifikat pendidik tapi guru itu bukan profesional, bukan karena gelarnya sudah tinggi, dikatakan
bisa menjadi guru di SMA. Aku menunjukkan bahwa menjadi guru luar biasa meskipun belum ada sertifikasi, apalagi sekarang. Nah, kepada Bapak DPD ini kami juga terus memberikan tantangan sehingga apa yang menjadi waktu dan anak-anak pada umumnya akan menjadi pemacu semangat bagi. Saya sangat tertarik untuk aset ini agar membudaya. Kalau bicara bisa saya katakan berbicara agama nanti ada yang menjadi. Saya fokus pada budaya. Kita tahu bagaimana budaya luar masuk dengan identitasnya. Anak-anak kita terwarnai sebagai gender musik, sementara kita sebagai orang Indonesia yang seharusnya dapat berkat dengan kearifan lokal dalam hal budaya. Oleh karena itu sebagai pengibar tatanan anak-anak, menurut kami seni budaya terutama musik tradisional ini perlu dilestarikan. Ketika kemarin kami lihat ada beberapa hal ada yang tidak pernah melakukan apalagi tidak tahu sehingga membuat itu kalau nanti dibenahi ditambahi kekurangannya anak-anak kita persiapkan dan kita datangkan pelatih syukur apabila kalau Bapak Ibu dulu ada yang menjadi tetapi anak syukur dan Tuhan akan diyakinkan sehingga mengurangi tugas guru di sekolah. Dengan demikian harapan dari kami budaya ini bisa lestari, anak-anak kita tidak buat budaya terus. Itu yang kami sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan menambah semangat, tidak termasuk menambah tugas tentunya, tapi menambah semangat dalam rangka melestarikan kearifan lokal yang kita. Atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih atas dukungan saya yang bisa minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya, dan ini akan menjadi agenda program kita selanjutnya terkait dengan budaya, yaitu musik tradisional. Jadi kita memaksimalkan musik tradisional yang ada dengan memperbaiki, menambah, kemudian juga bisa mendatangkan guru atau narasumber yang kompeten di bidang itu. Terima kasih Bapak. Kemudian kami lanjutkan kepada perwakilan dari wali murid, monggo. Kemudian juga mungkin dari anak-anak dulu, monggo silakan wali murid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan suami saya bidang kesehatan. Saya cuma mau menambahkan saja, anak bisa tumbuh sehat dan berprestasi itu berawal dari kesehatan lingkungan dan kesehatan tubuh. Jadi saya menghimbau untuk sekolah ini memprioritaskan skala lingkungan
sebuah usaha yang pincang. Baik, terima kasih. Kemudian perwakilan dari siswa anak-anak. Saya sebagai perwakilan siswa terkait program senjata ini, seperti yang kita ketahui, sekolah IPB SMP Makassar merupakan sekolah yang maju, inovatif dan kreatif. Beberapa metode pembelajaran sudah diterapkan di sekolah ini, seperti indoor dalam sekolah atau outdoor. Namun menurut saya yang mendominasi di sekolah ini adalah metode pembelajaran indoor, seperti yang di dalam kelas. Jadi saya harap metode pembelajaran outdoor lebih ditingkatkan lagi, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya, yaitu yang suci, membuat baju ekstrim yang dapat menghasilkan kebutuhan sekolah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sungguh masukan yang sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak mengharap bahwa kita lebih sering melakukan pembelajaran outdoor. Sebetulnya bukan hanya Bu Yuli saja lah ya, tapi kemudian ada beberapa seperti Bu Adini, kemudian Bu Novi, kemudian Bu Santi. Cuma ini nanti pasti akan kita maksimalkan karena ini adalah bagian dari keinginan kalian. Jadi untuk murid kembalinya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak, Bapak Ibu semuanya, rekan guru dan JKP. Ini kita membahas 7 aset dan tidak mungkin kita selesaikan pada hari ini untuk pertemuan perdana. Jadi untuk memaksimalkan pemanfaatan 7 aset yang kita miliki akan kita sambung pada pertemuan kedua dan pertemuan berikutnya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan program pengembangan aset untuk yang di budaya, kemudian lingkungan, kesehatan lingkungan, kemudian yang ketiga adalah tentang pembelajaran. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan lagi secara detail dan terperinci pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya perwakilan dari tokoh setempat, kemudian dari Bapak Ibu wali murid, kemudian anak-anak, kemudian rekan guru dan JKP sekalian. Kita akhiri dulu untuk rapat koordinasi perdana kita. Akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah.